Mungkin kalau belum ya Mang, mungkin izin bertanya saya mungkin terkait penentuan yang tadi apa loss yang titik bawah, titik resiko Oh apa ya, paling dasar dan juga keuntungan yang akan kita ambil itu Mang. Nah, saya belum mengerti gitu bagaimana cara menentukan akan dua hal tersebut gitu Mang. oke, pertanyaan menarik. Saya izin share screen pakai chart ya, biar kelihatan langsung ya. Saya buka dulu chartnya. Teman-teman nanti boleh menggunakan ada yang namanya trading view ya. Kalau di apa di internet itu ada trading view. Nah, trading view ini sebentar saya harus login dulu ternyata. Uh, Salah masuk. Jadi banyak sekarang apa namanya aplikasi gratis ya, aplikasi gratis bisa dipelajari kapan saja dan ini bisa membantu kita untuk menentukan tadi yang ditanyakan Kang Alvin ya, misalnya kapan sih belinya gitu, kemudian jualnya di berapa. Nah, ini ada contohnya. Misalnya kita gunakan, saya izin share screen, kelihatan nggak Kang? Apa ya Mang? Oke, ada ya. Nah, ini misalnya BRIS ya, yang paling mudah aja BRIS, apa Bank Syariah Indonesia. Fundamental kita nggak ragu lah, fundamentalnya bagus gitu ya. Jadi kan kita coba aplikasikan FATAMA, Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Jadi saya mengajak teman-teman itu sekarang prakteknya gitu ya, langsung praktek ya. Terserah misalnya nanti daftar nasabahnya mau di mana saja silakan. Jadi yang pertama kita kalau mau masuk di saham fundamentalnya dulu. Kita tahu Bank Syariah Indonesia ini setiap tahun naik, labanya naik, pendapatannya naik. Jadi it's okay lah. Fundamental percaya ini bagus gitu. Nah, sekarang teknikalnya, jadi supaya teman-teman jangan membeli saham itu begini, wah sahamnya bagus Bang, tapi kenapa gak naik? Ya mungkin bukan masalah bagusnya, tapi timingnya kurang tepat. Ya, misalnya belinya pas di pucuk, nah bisa di sini nih. Ya, belinya di sini misalnya. Maka pas beli jadi turun. Nah, kapan dong belinya? Kalau saya pribadi ya, banyak metodenya. Nah, kalau saya untuk BRIS ini karena sudah tahu riwayat sebelumnya begitu ya. BRIS ini kalau 1.600-an jual dulu gitu. Kemudian kalau 1.200-an beli di sini nih. Jadi saya buat terowongan ya, ini namanya Donesian Channel kalau dalam teknikal. Jadi teman-teman bisa cek nih di sini. Ini yang namanya uptrend kita sudah belajar kemarin ya. Saya juga jarang charting sebenarnya. Yang namanya uptrend itu ya, ketika harga terendahnya naik terus seperti ini, begitupun juga dengan harga tertingginya naik terus. Nah, ini berarti sudah uptrend nih. Nah, kan gitu. Nah, kapan dong belinya? Belinya itu kalau saya ya di BRIS misalnya akan beli kalau sudah nembus garis biru ini. Garis biru ini apa? Garis biru ini adalah harga rata-rata 30 hari. Harga rata-rata 30 hari. Kenapa saya beli di atas harga biru ini? Karena ternyata sudah beberapa hari terakhir BRIS itu kalau sudah mentok biru turun lagi, kayak ini turun lagi. Ini juga mau menembus harga close-nya bukan di atas harga biru, di atas garis biru. Berarti harus cari yang di atas ini dulu. Nah, ini katakanlah ini target beli kita kalau sudah nembus garis biru. Garis birunya itu di 1418 atau kita bulatkan menjadi 1420 ya. Jadi saya akan beli BRIS di harga 1420. Kenapa? Karena kalau secara teknikal dan psikologis, kalau harga BRIS di atas 1420 ditutupnya di harga 1420 kemungkinan naik. Nah, itu baru kemungkinan, bukan pasti ya teman-teman. Ini bicara probabilitas. Nah, 1420 itu kemungkinan naik. Kemudian di mana dong level stop loss-nya? Stop loss-nya itu teman-teman cek 3 lilin terakhir ini ya. Ini lilin ini mewakili 1 hari. Dalam 3 hari terakhir, di mana harga terendah dari BRIS? Ternyata harga terendahnya yang warna merah ini di harga 1.360. Ya, di harga 1.360.
Kalau saya tidak di 1360-nya, saya kasih spare 2 tik ke bawah. 2 tik itu istilahnya 2 fraksi ya. Nanti teman-teman juga belajar, saya lupa ya nggak menerangkan. Harga saham itu beda-beda fraksinya. Ada yang naiknya 1-1, ada yang naiknya 2-2. Sekarang nggak ada. Ada yang naiknya 1-1, kemudian ada yang naiknya 2-2 benar ya. Kemudian ada yang naiknya 5, ada yang naiknya 25, ada yang naiknya 50. Kalau BRIS ini naiknya 10-10. Kalau tidak salah ya. Oh 55 ya, 55. Naiknya 55 ini. Nah, jadi kalau tadi saya kembali ya. Nah, sambil saya praktekkan di sini nih. Teman-teman boleh buka ya. Pakai Hisa juga boleh atau pakai ini. Cek isi. Nah, ini cek isi ini adalah tampilan web dari Hisa. Ya. Kelihatan ya, Kang Alvin ada? Kelihatan, Mang. Nah, ini tinggal ketikan tadi BRIS. Nah, ini muncul kan? Utang basis bunganya 0, pendapatan awalnya 0. Kemudian harga sekarangnya 1.390. Nah, tinggal hitung money management, klik ya. Hitung money management. Jadi, kalau di webnya itu, teman-teman boleh masuk lewat syariahsaham.id, bisa ya. Syariahsaham.id, kemudian pilih cek saham syariah. Nah, produk cek saham syariah itu ya. Produk cek saham syariah. Atau pakai short linknya tadi bit.ly/cek isi. Ya. bit.ly/cek isi. Atau saya berikan ini nanti. Sebentar kan. Nah ini ya, saya share di chat. Nah ini tadi ya BRIS. Tadi kita sudah menentukan, kembali ke sini ya. Kita mau beli di harga di atas garis biru ini 1.420. Ini kelihatan ya di sampingnya ada. Kemudian siap loss-nya di sini karena ini terendahnya 1360, saya kurangi 2 tik gitu. 1.350. Jadi kan 2 tik itu 1355, 1350. Jadi saya kasih spare 2 tik ke bawah karena biasanya pasar itu suka volatile. Jadi saya kasih aja 2 gitu. 1350. Masukkan ke sini. Total ekuitasnya mungkin Kang Alvin berapa? Katakanlah 10 juta ya. 10 juta nih modal semuanya. Jadi total ekuitas itu modal, kelihatan nggak? Besar nggak segini? Kelihatan, Mang. Oke. Ekuitasnya itu 10 juta. Misalnya ya, 10 juta nih. Kemudian kode sahamnya BRIS. Risikonya berapa buat BRIS ini? Nah, misalnya saya siap ruginya 500.000, Mang. Berarti 500.000 itu berapa persen dari 10 juta? 5%. Nah, 5%. 5% dari 10 juta itu 500.000. Kemudian titik belinya tadi 1.420 ya. Stop loss-nya 1.350. Tinggal klik hitung. Nah, ini muncul. Ya. Kamu bisa membeli saham sebanyak 70 lot. Begitu. Senilai 9.940.000 dengan risiko sebesar 500.000. Kenapa? Karena kita sudah masukkan tadi risikonya 5% per saham. Maka siap ruginya 500.000. Karena 500.000 berarti butuh 70, cukup untuk 70 lot gitu. Artinya ketika turun ke sini 70. Ini kan rentangnya 70 ya. Rentangnya 70 nih. 500.000 dibagi 70 dikali 100. 500.000 dibagi 7.000. 70 lot benar. Ya. 70 lot benar. Seperti itu. Kita hitung ulang. Modalnya 10 juta nih. 10 juta tetap. BRIS-nya tetap BRIS. Tapi saya siap ruginya 1% aja. 100.000 gitu ya. Titik buy-nya sama. 14.20. Stop loss-nya 13.50. Nah, ini. Kamu bisa beli 1%-nya 10.000 ya, benar nggak? Ini 1 juta ya, Kang ya? Sorry salah. Kalau modal 1 juta nih, saya ulangi lagi. Kurang nolnya, 10 juta. Jadi teman-teman nggak perlu pakai Excel yang tadi sebenarnya ya, karena sudah disederhanakan ini.
10 juta, kode sahamnya BRIS. Risikonya 1%, berarti 100.000 ya. Titik buy-nya sama. Titik stop loss-nya sama juga gitu. Karena sama tadi sudah dianalisis teknikal. Kita hitung. Nah, ini. Kamu bisa beli saham BRIS sebanyak 14 lot dengan senilai 1,98 juta dengan risiko 100.000. Kenapa? 100.000 dibagi 70 dibagi 100. 100.000 dibagi 7.000, 14 lot. Tepatnya 98.000 sebenarnya ini, tapi dibulatkan lah 100.000. Jadi 98.000 sebenarnya risikonya. Nah, ini adalah money management ya, Kang Alvin. Jadi setelah kita mengetahui dari sini, jadi kalau tadi ditanyakan di mana Mang belinya, kalau saya beli setelah tembus ini aja. Kenapa? Karena selama ini nggak pernah tembus yang warna biru. Maka saya beli yang kalau sudah di atas harga biru, gitu ya. Ini contoh BRIS. Contoh saham lainnya, misalnya PNBS, sama juga Bank Syariah ya, Panin Dubai Syariah Bank. Nah ini sebenarnya saya baru beli tadi. Kenapa saya beli tadi? Nah ini rahasianya ya, bukan rahasia tuh, tips dari saya. Saya suka saham yang sedang swing atau sedang dia mendekati supportnya. Coba teman-teman cek dalam beberapa hari terakhir ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 hari terakhir, 16 hari bursa. Ingat 1 minggu itu 5 hari bursa, jadi 3 minggu. 3 minggu terakhir, PNBS nggak pernah nembus garis biru. Cek dari sini. Ketika dia nembus harga garis biru, dia naik. Kemudian dia akan turun mendekati garis biru, tapi naik lagi. Artinya, garis biru ini support. Nah, kita pelajari kemarin ya. Garis biru ini support. Kita akan beli di support. Nah, ternyata garis biru ini untuk hari ini ada di angka 85. Dan tadi memang di 85. Sekarang harganya ini live ya. Sekarang harganya 86. Saya beli tadi di harga 86. Kenapa saya beli di harga 86? Karena menurut riwayat dalam 3 minggu terakhir, PNBS selalu mantul di garis biru. PNBS selalu mantul di garis biru. Kecuali yang ini nih. Teko sewar lah cek Sunda namanya. Tapi naik deh gitu. Nah ini juga sama. Berarti saya anggaplah, oke, kalau di refresh nih sama trading view-nya. Anggaplah saya beli di 86. Berapa risikonya? Risikonya di bawah garis biru 2 tik. Berarti 85 kurang 2, 83. Ya. Saya beli 86, kemudian saya siap rugi 83, maka masukkan ke sini. Modalnya 10 juta nih. Ya. Hitung ulang. Modalnya 10 juta. Kemudian PNBS risikonya 1%, berarti 100.000 ya. Titik buy-nya 86. Stop loss-nya 83. Berapa saya bisa beli? Saya beli 333 lot, Calvin. Dengan nilai 2,8 juta dan risiko 100.000. Gitu. Ya. Tapi saya modalnya kan nggak segini, jadi akan menyesuaikan lah. Makanya teman-teman yang terpenting main 1%, bukan modal besarnya berapa. Ya. Oh tadi satu lagi ya, targetnya di mana gitu ya Kang? Target jualnya di berapa? Kalau saya target jualnya nggak muluk-muluk, ini aja garis ini, 100. Kenapa? Karena ternyata harga tertinggi dalam 3 minggu terakhir itu 100 ya, saya targetkan 100 gitu. Atau di bawahnya 98, 99, nah karena 100 ini kadang jarang tersentuh juga, 98. Coba teman-teman hitung, saya beri 86, jual di 98, itu 13 poin. 13 dibagi 86, berarti sekitar hampir 15%. Ya, 13 dibagi 86. 15%. Jadi saya bisa untung 15%. Untung 15%, ruginya tadi ya, ruginya itu ke 83, 3/86. Ruginya 3%. Artinya rasio risk rewardnya ruginya 3%, untungnya 15%, 5 kali. Berarti ini saham menguntungkan kalau secara trading. Ruginya cuma siap 3%, untungnya bisa potensi 15%. Potensi untungnya 5 kali lipat ruginya. Ini masuk trading ideal. Seperti itu Kang Alvin ya. Kalau BRIS, berapa targetnya? Kita cek lagi chartnya. Beli tadi ya saat tembus 14.20, jualnya di mana? Jualnya di sini aja nih. Di 15.500, berarti 80 poin. Ya, 80 ya per 1.420.
berapa? 5,6%. Nah, tadi ruginya berapa? 70 per 120. 4%. Ini tipis. Bagi saya ini nggak menarik buat trading. Kenapa? Karena antara rugi dengan untungnya cuma beda tipis, 1 banding 1 aja. Nggak cocok buat trading gitu kan. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Kang. Kalau yang warna hijau itu berarti rata-rata ya, Mang? Yang Yang ini ya. 13,90. Oh ya, yang ini yang hijau ini. Yang di pinggir 13. Nah, itu. 13,90 ini harga sekarang kan? Hmm. Ini harga live sekarang. Ini kan chartnya harian ya. Chartnya harian. Kalau teman-teman ingin lihat yang apa namanya per menit bisa di sini nih. Ini menitan nih, 1 menit sekali nih kayak gini. Ini 1 menit. Kemudian misalnya 5 menit kayak gini tampilannya. Nah seperti ini. Dia jalan terus, jadi dia mondar-mandir di situ. Kemudian misalnya ada yang setengah jam kayak gini. Nah tadi yang saya garis itu ada, ya. Dan berarti dalam chart setengah jaman pun, BRIS ini sudah mulai uptrend. Kenapa? Karena dia selalu membentuk harga yang terus naik, ya. Low-nya naik. Nah lihat nih, dia patuh dengan garis trend, naik, turun, tapi dia mantul lagi di garis, naik, 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 nah seperti ini. Jadi secara 30 menitan dia sedang uptrend. 1 jaman gimana? Cek lagi. 1 jaman juga sedang uptrend. Kita lihat di sini ya. Seperti saya tarik di sini, dia selalu mantul kalau di atasnya ke sini, kalau bawahnya ke sini. Jadi dia selalu mantul di garis trend. Sekarang juga sedang ada di konsolidasi atau di pertengahan, di persimpangan jalan gitu. Dia mau naik ke atas atau turun ke bawah, ini sedang persimpangan. Tapi kalau kita tarik lagi garis tren mini atau tren lebih sedikit lagi, dia sedang downtrend sebenarnya, sedang turun. Nah, ini ceknya. Nah ini ya, misalnya warnanya merah nih lagi turun. Karena dari sini ini sedang turun. Tapi kalau dia tembus garis merah ini, dia naik lagi akan coba menembus yang garis tren ini atau terowongan yang ini sekitar 1435. Itu aja kan bolak-balik ya. Bolak-balik seperti itu. Kita cari misalnya saham lain sudah muncul nih, yang lagi ramai sekarang. Sudah muncul secara zaman dia naik. Meskipun secara harian dia turun. Kita cek. Nah, secara harian pun dia mulai tembus. Kalau saya ini posisi ideal beli nih. Kalau bagi saya ya, kenapa dia sudah lewat garis biru, sekarang menembus terowongan dan garis oranye. Garis oranye itu 50-an hari. Kalau tembus garis oranye itu ada di 725. Sekarang harganya 725 pas. Nah ini, saya berikan contoh aplikasi di saham Sido. Saya akan beli kalau Sido nembus yang garis ini. Dia 3 hari ini, dia tidak pernah, oh ya, dia refresh dulu ya. Dia nggak pernah tembus 725, berarti 725 ini kuat. Nah, saya akan beli kalau tembus 725, katakanlah 730 belinya. 730 beli kapan? 730 itu harga beli. Di mana batas ruginya? Dalam 3 hari dia nggak ketembus yang warna biru. Warna biru ini 700. Nah, berarti saya spare 2 tik, 6 kurangi 2 tik. 1 tiknya 5. 700, 695, 690. Jadi saya akan beli di 735, 735. Saya beli 2 tik di atas resisten dan saya rugi di 2 tik di bawah resisten. Jadi saya akan beli di 735 di sini karena berarti dia sudah confirm naiknya dan batas ruginya di sini 690. Kita masukkan ke sini. Siap rugi ya. 10 juta modal. Kode sahamnya Sido sudah muncul, tolak angin teman-teman pasti tahu. Siap rugi 100.000, titik beli 735, titik stop loss 690. Berapakah yang bisa saya beli? 22 lot. Senilai 1,6 juta. Risikonya ruginya 100.000. Bisa ya Kak Alvin ya? Oke, jadi memang ini sudah mengaplikasikan 3 ilmu. Fundamental, teknikal, money management. Tapi itu mudah teman-teman. Kenapa? Karena ya sudah muncul, tahu tolak angin, udah. Berarti fundamentalnya bagus, selesai. Teknikalnya ya lihat aja chart ini. Oh dia sedang berusaha menembus resisten. Secara jangka pendek dia uptrend. Kenapa? Kita sudah pelajari di teknikal, uptrend itu ketika harga tertingginya naik terus, harga terendahnya pun naik terus. Sederhana itu. Uptrend itu ketika harga terendahnya naik terus, lowestnya, harga low ini yang di bawah ya. Harga low, pokoknya kewe, lamun aya saham anu trennya naik ya, kalau kita
tarik garis dia menanjak, ini naik, ini uptrend gitu. Kalau dia ini menukik berarti turun. Nah, sekarang secara tren tren bulanannya dia sedang menembus resisten. Maka saya akan beli di 735. Kalau saya akan seperti itu, saya akan beli di 735 dengan siap stop loss di 690. Itu Kang, terima kasih.